Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kemurahan Tuhan senantiasa kita alami hingga saat ini, dan Tuhan masih berikan kesempatan buat kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Karena itu mari kita senangkan hati Tuhan dengan pujian yang kita akan naikkan kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin. Kami mau senangkan hati-Mu ya Tuhan, bentuklah hati ini. Biar kami jadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Bejana untuk hormat-Mu, kemuliaan nama Tuhan. Cemerlang bagai emas kami serahkan hati kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kembali katakan dari awal. Tuhan, ku mau menyenangkan. Amin Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Amin. Semua ku berikan untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu ya Tuhan. Hidup kami yang menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Amin Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, muliakan Engkau ya Tuhan. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu ya Tuhan. Senangkan-Mu. Amin, amin Tuhan. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan kami bagi-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan oleh karena pertolongan-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan, umat-umat-Mu Tuhan, di mana kami boleh dapat beribadah Tuhan kepadamu Tuhan, kami boleh menikmati berkat rohani Tuhan, kami boleh menikmati firman-Mu Tuhan yang adalah Engkau sendiri Tuhan. Biarlah Kau yang layakkan kehidupan kami Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Setiap pujian dan penyembahan kami, biarlah itu menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah ini Tuhan, biarlah
Tuhan tolong sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami serahkan semuanya dalam nama-Mu Tuhan. Kami memulaikan ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama, bersorak memuji Tuhan. Senangkan hati Tuhan dengan pujian kita. Ada kirang besar, ada glory dalam hati kita, karena Tuhan yang memberikannya dalam kehidupan kita. Ada glory dalam jiwaku, ada glory di dalam jiwaku. Ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku, Ada glory, ada glory dalam jiwaku, ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. lagi katakan, ada glory Ada di glory dalam jiwa dalam kita. Ada jiwaku. sukacita yang dari Tuhan. Ada glory dalam jiwaku. Siang malam ku penuh dengan cinta kuasa-Mu. Ada glory dalam jiwaku. Ada kirang besar, Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. ada kirang besar. Ada girang Amin. besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Katakan, ada kirang besar Ada girang di dalam besar, Tuhan. Ada kirang, ada besar, sukacita, ada ada glory girang di dalam jiwa kita. Amin. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Damai yang Dia berikan, Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Kuserahkan padanya Yesus Tuhan. damai yang Dia berikan. Haleluya. Sangat besar damai Allah dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Besar damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Kuserahkan padanya Yesus Tuhan. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Amin. Damai sorga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. Damai sorga, Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Damai sorga ada dalam hatiku. Glory, glory, haleluya. damai sorga ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Saat kita datang kepada Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jamahan Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Ada beban yang berat, tetapi Tuhan memberikan kelegaan buat kita. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera, tapi saat kita datang kepada Tuhan ada kelepasan. Haleluya. Dia jamah hidup kita dan memberikan kekuatan dalam hidup kita. Dosa dunia mendera. Lalu
Laluku datang pada Yesus, Dia ubahku menjadi baru. Amin. pada Yesus, Terima kasih. Dia ubahku menjadi baru. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah segenap hidupku, Dan Dia berikan damai dalam hidup kita. dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Tertindih dengan beban berat, Tertindih dengan beban berat, dosa dunia mendera. lalu ku datang pada Yesus. Lalu ku datang pada Yesus, Dia ubahku menjadi baru. Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. semua berubah karena ku tahu Yesus yang jamah. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Jamahan Tuhan yang membuat kita baru. Ada kekuatan, ada damai sejahtera yang dari Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hidup kita untuk terima firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Kita menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Naikkan pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku. Karena Tuhan sudah memberikan hidupnya bagi kita. Biarlah hidup kita untuk kemuliaan nama-Nya. Amin. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan.
sembah Kau, ku sembah Kau, Tuhan. kami sembah Engkau yang Ku sembah Kau, yang menyatakan kasih-Nya bagi kami. Haleluya. ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Kami Ku sembah sembah Kau, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, Haleluya. ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan kami naikkan di hadapan-Mu, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah memuji Engkau, kalau kami sudah menyembah Engkau ya Bapa. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan, boleh menjadi dupa yang berbau harum bagi Engkau. Biarlah Engkau saja Tuhan yang disenangkan melalui pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan dari hati kami terpancar puji-pujian bagi Engkau ya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siapkan tani hati kami yang terbaik, untuk kami diisi kembali oleh kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman yang sudah disampaikan Tuhan, itu boleh tertanam di hati kami, boleh berbuah, boleh berakar, boleh bertumbuh, berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus Tuhan. Kami mau duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beribadah, dan salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan, untuk kita dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam ibadah yang kita adakan pada pagi hari ini. Biar kita tetap jaga, kita ada di dalam hadirat Tuhan, sementara firman Tuhan kita dengar. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan ambil dari kitab Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dan kita belajar dari kebenaran firman yang terambil dari kitab Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26.
Demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Bapak, Ibu, Saudara, di dalam ayat ini, di dalam perikop ini, kalau kita melihat di dalam pasal yang sama, ayat yang ke-17, di sana dikatakan bahwa Yesus datang. Yesus datang. Yesus datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Yesus datang itu untuk menggenapinya. Yesus datang itu untuk melengkapinya. Yesus datang itu untuk menyempurnakan, memberikan pengertian yang lebih sempurna tentang hukum Taurat ini. Jadi Yesus memberikan hukum-hukum kerajaan surga kepada mereka pada saat mereka mendengarkan kebenaran firman itu, Bapak Ibu Saudara. Hukum-hukum kerajaan surga yang akan membentuk menjadi karakter-karakter yang dimiliki oleh mereka yang menjadi warga kerajaan surga ini. Dan di dalam ayat yang ke-21, Saudara, kita sudah membaca tadi, kamu sudah mendengar apa yang dikatakan firman kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Yesus menegaskan bahwa kamu ini menunjuk kepada orang Yahudi yang ada pada saat itu, bahwa mereka sudah mendengar apa yang dikatakan Taurat. Dan apa yang dikatakan dan mereka dengar adalah jangan membunuh. Adalah perintah yang mereka sudah dengar, mereka sudah terbiasa mendengar itu. Yaitu hukum yang ke-6 dari 10 hukum yang diterima oleh Musa bagi bangsa Israel. Jangan membunuh. Jadi Taurat sudah mengajarkan, Taurat sudah memberitahukan saat itu untuk jangan membunuh, Saudara. Taurat melarang seseorang untuk membunuh, baik itu membunuh diri kita sendiri, bunuh diri, ataupun membunuh orang lain dalam artian secara kriminal kita menghilangkan nyawa orang lain. Jadi Taurat itu melarang, Saudara. Taurat itu mengatur sedemikian rupa untuk manusia itu tidak melakukan pembunuhan. Jadi hukum Musa, hukum Taurat ini melarang untuk melakukan tindakan pembunuhan. Melakukan aktivitas lahiriah yang membunuh. Ini hukum Taurat, Saudara. Dan mengajarkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan nyawa orang. Dan hukum ini, hukum Taurat yang mereka dengar, mengatur hal-hal yang lahiriah. Hal-hal yang tampak, yang berupa mereka bertindak, itulah yang mereka atur. Tetapi di dalam hukum ini mereka mengesampingkan hal-hal yang tidak terlihat. Mereka mengesampingkan hal-hal yang kasat mata, Saudara, yang sebenarnya itu dapat menjadi sumber dari sengketa, sumber dari pertengkaran, sumber dari permusuhan, yang itu dapat mengakibatkan pembunuhan itu sendiri. Ini sepertinya tidak diatur, Saudara. Jadi hukum itu melarang perbuatan dosa, melarang aktivitas tindakan dosa. Tetapi hukum ini tidak mengatur dan tidak melarang ketika pikiran, hati mempunyai kehendak untuk berdosa. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus datang memberikan hukum kerajaan surga, memberikan hukum-hukum yang lebih luas pengertiannya, Saudara. Jadi mereka tidak hanya terpaku pada huruf-huruf yang ada di dalam
Taurat, tetapi hukum kerajaan surga, hukum kerajaan Allah yang diberikan, diperkenalkan oleh Yesus itu melihat sampai ke dalam. Jadi di dalam ayat yang ke-17 tadi dikatakan, Yesus menegaskan bahwa ia datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Dia bukan untuk menghilangkan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat itu. Melengkapi dan memberikan pengertian yang lebih sempurna dari apa yang dipahami oleh orang-orang pada saat itu. Untuk itu Yesus mengatakan kepada orang Yahudi pada saat itu, bahwa bukan hal-hal yang lahiriah saja yang menjadi perhatian. Yang terlihat, yang kasat mata, yang dapat dilihat itu yang menjadi perhatian. Tetapi Yesus menaruh fokus, dia menaruh perhatian yang lebih dalam dari apa yang ada, dari apa yang terlihat. Yaitu apa yang ada di dalam hati manusia. Apa yang ada di dalam pikiran manusia, itu menjadi fokus dari apa yang disampaikan oleh Yesus. Jadi apa yang tidak kelihatan, apa yang ada di dalam hati, ada yang dalam pikiran manusia, itulah yang menjadi sumber dari tindakan dosa. Yesus memberikan perhatian, Yesus fokus, dia memiliki concern pada hal-hal yang ada di dalam hati dan pikiran manusia, Bapak Ibu Saudara. Itulah yang Yesus sampaikan, karena yang tidak kelihatan itu dapat menjadi sumber apa yang terlihat. Sebab apa yang keluar itu, apa yang nampak itu, sebenarnya merupakan ekspresi dari apa yang ada dari dalam hidup kita. Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19 di sana dikatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia itu mencerminkan manusia. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia, apa yang menjadi tindakan manusia, itu merupakan cerminan dari apa yang ada dari dalam hati manusia. Manusia seringkali melihat apa yang terlihat, saudara, apa yang kasat mata, apa yang dapat kita lihat, dan menilai apa yang dapat kita lihat, yang nampak. Tetapi firman Allah menyatakan, hukum yang Yesus berikan, hukum kerajaan Allah ini menyatakan bahwa apa yang tidak nampak, apa yang jauh ada di dalam dasar hati manusia, itulah yang dilihat oleh Yesus. Itulah yang dilihat oleh Tuhan. Saudara, manusia dapat tertipu dengan hal-hal yang lahiriah yang dapat dilakukan manusia. Berapa banyak orang tertipu dengan apa yang terlihat. Sepertinya dia menjadi orang yang saleh, yang religius. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam pikiran dan hati manusia itu. Tetapi Allah melihat semua apa yang ada di dalam hati manusia. Tidak ada satupun yang tersembunyi di dalam hati manusia. Apa yang manusia tidak dapat lihat, Allah dapat mengerti, melihat pikiran hati sampai ke dalam dasar hati manusia. Oleh sebab itu Yesus menyampaikan kepada mereka, membunuh bukan hanya dalam artian lahiriah saja, tindakan menghilangkan nyawa. Tetapi lebih dari itu, apa yang dipikirkan, apa yang ada di dalam hati seseorang yang mempunyai keinginan untuk menghilangkan nyawa, untuk membunuh, itulah sudah disebut dengan dosa. Di dalam ayat yang ke-22, saudara, di dalam Matius pasal yang ke-5 tadi dikatakan, aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Harus dihukum, saudara. Dan Taurat menyatakan membunuh harus dihukum. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa ketika seseorang itu hatinya dipenuhi dengan amarah, kedengkian, kebencian yang luar biasa sehingga timbul keinginan untuk menghilangkan nyawa seseorang, maka itu pun harus dihukum. Jadi marah, kebencian yang ada di dalam hati manusia, yang sementara orang tidak dapat lihat, tetapi Allah itu melihat. Dan itu pun Yesus katakan, sudah seharusnya ada hukuman yang menimpanya. Alkitab mengajarkan, saudara, tentang marah ini. Di dalam Mazmur pasal yang keempat, ayat yang keempat, di sana dikatakan, dituliskan bahwa
Mazmur pasal yang keempat, ayat yang keempat. Biarlah kamu marah, Alkitab tuliskan, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam, saudara. Marah bisa terjadi kepada semua orang. Tetapi Alkitab mengingatkan kepada kita, marah tetapi jangan berbuat dosa. Jadi, kemarahan yang menunjukkan pada kebencian yang berkobar-kobar. Ada sesuatu yang terpendam sehingga menginginkan seseorang itu tersakiti. Bahkan menginginkan seseorang itu harus dibunuh, saudara. Itu sebenarnya sudah melakukan pembunuhan di dalam hatinya, saudara. Suatu kemarahan yang terus-menerus yang dipendam. Yang ada dalam hati dan pikiran manusia. Allah melihat itu sebagai satu hal yang bersalah. Dan itulah hukum kerajaan Allah, hukum perjanjian baru. Bukan hanya yang terlihat, satu aktivitas menghilangkan nyawa manusia. Tetapi apa yang tidak terlihat, apa yang di dalam pikiran manusia, dalam hati manusia yang dipenuhi dengan kemarahan. Menyakiti orang lain dengan perkataannya. Di situ firman Allah, Yesus sudah katakan, sama saja dia sudah berdosa dan patut untuk dipersalahkan. Saudara, kemarahan yang terus-menerus dan apabila kita biarkan itu ada di dalam hati kita, mendorong kita akhirnya akan menyakiti orang lain. Timbul keinginan untuk menghancurkan orang lain. Dan ketika keinginan, kehendak itu timbul di dalam hati kita untuk menyakiti orang lain, Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya pada saat itulah ada hukuman yang harus mereka terima. Saudara, jadi perhatikan di pemandangan Tuhan, apa yang timbul di dalam hati, di dalam perspektifnya Tuhan, dalam sudut pandang Allah, apa yang timbul di dalam hati, kejahatan yang timbul di dalam hati, pikiran yang jahat, dendam, kedengkian, kemarahan yang menyala-nyala di dalam hati. Walaupun itu belum terlaksana, firman Allah katakan, Yesus katakan itu sudah melakukan dosa. Saat itulah sudah berdosa. Jadi hukum kerajaan Allah, hukum perjanjian baru yang diperkenalkan oleh Yesus bukan terbatas pada hal-hal fisik. Tetapi hal-hal yang tidak kelihatan, itulah yang diukur oleh hukum kerajaan Allah ini. Jadi saudara, adalah satu kisah di dalam perjanjian lama. Di pemandangan Allah, ketika Kain, dia memiliki keinginan, kemarahan yang luar biasa kepada Habil. Ketika persembahannya dia tidak diterima oleh Allah. Di dalam hatinya ada kedengkian, kemarahan yang luar biasa. Maka sesungguhnya pada saat itu Allah sudah melihat kemarahan yang ada dan timbul di dalam hati Kain itu adalah sesuatu yang berdosa. Sudah melakukan pembunuhan. Dan betul saudara, keinginan yang muncul di dalam kehidupan Kain, kehendak, amarah, kebencian yang muncul di dalam hati Kain itu akhirnya direalisasikan menjadi tindakan dengan membunuh Habil. Saudara, ketika itu Allah sudah memperingatkan Kain, ketika di dalam hatinya timbul kebencian, ketika timbul kemarahan, dendam yang luar biasa. Allah sudah peringatkan di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Saudara, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ketujuh. Di sana dituliskan bahwa firman Tuhan kepada Kain, mulai dari ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara,
ketika kita membiarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian, ketika kita membiarkan hati kita dipenuhi dengan dendam dan kemarahan, timbul maksud dan keinginan untuk menyakiti orang lain. Firman Allah katakan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ada dosa yang mengintip. Dan sangat menggoda. Tetapi firman Allah katakan ketika itu terjadi seharusnya kita harus berkuasa atasnya. Sebab apabila kita tidak kuasai itu dan kita biarkan apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, kemarahan, dendam, kebencian yang luar biasa itu, maka itu akan menguasai kita. Mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang berdosa. Saudara, firman Allah ini ketika saya renungkan sesuatu yang tidak mudah, saudara. Dan ini berlaku buat saya dan saudara. Bahwa apa yang menjadi pikiran kita, apa yang muncul di dalam pikiran dan hati kita, Allah itu sudah menilai, Allah itu sudah memperhatikan. Dan dari sanalah ukuran dosa Allah itu perhatikan. Bukan hal-hal yang nampak, yang kelihatan. Bukan perbuatan membunuh, bukan perbuatan yang nyata. Tetapi apa yang kita pikirkan, apa yang kita muncul di dalam hati kita, itu Allah perhatikan, saudara. Tidak ada orang yang tahu, saudara. Ini hanya kita dengan Tuhan yang tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam hati kita. Kain membunuh adiknya diawali dengan kemarahan yang timbul di dalam hatinya. Jadi di dalam pemandangan Allah saat kemarahan itu timbul dan ada niat di dalam hatinya untuk membunuh Habil, disitulah Kain sudah menjadi pembunuh sesungguhnya, saudara. Karena Allah mengenal hatinya dan itu merupakan sumber keinginan tindakan dari Kain untuk membunuh dari Habil itu. Saudara, semua yang berasal dari dalam hati itu yang Allah perhatikan, itu yang Yesus perhatikan. Sebab itu Yesus memperingatkan kepada kita, jaga hati-hati dengan apa yang kita pikirkan dan apa yang ada di dalam hati kita. Saudara, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi pada saat itu mungkin secara harafiah, dia tidak melakukan pembunuhan. Dia merasa bahwa dirinya baik-baik saja mentaati semua hukum yang ada saat itu. Namun ketika mereka marah terhadap Yesus, di dalam hatinya timbul kebencian, kedengkian, bagaimana membunuh Yesus. Dan akhirnya saudara, apa yang ada di dalam hatinya itu terlaksana. Orang-orang Yahudi yang ada saat itu akhirnya membunuh dan menyalibkan Yesus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Dimulai dari dalam hatinya, dimulai dari pikirannya, saudara. Ada kegeraman, kemarahan yang luar biasa. Saudara, di dalam Matius pasal 15, Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-18, di sana dikatakan, Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-19. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Itulah yang membuat orang menjadi najis, kotor, berdosa. Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. Dari hati timbul segala niatan untuk melakukan pembunuhan. Dari hati timbul segala pikiran untuk melakukan perzinahan. Saudara, ayat 19 dengan tegas menuliskan di sana, dari hati timbul segala pikiran jahat, timbul pembunuhan, timbul perzinahan, timbul percabulan, dan hal-hal yang jahat. Semuanya yang terlihat itu muncul dari hal-hal yang tidak terlihat, yaitu dari dalam hati dan pikiran kita. Allah mengingatkan, firman Allah mengingatkan saudara, untuk kita berhati-hati. Dan di dalam ayat yang ke-22, kembali dalam Matius pasal yang ke-5, di sana dikatakan bahwa, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, haruslah dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata
jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, Yesus mempersalahkan kemarahan yang terus-menerus yang disimpan menjadi dendam dalam hati seseorang. Dan yang akhirnya berusaha untuk menyakiti dan mengakibatkan kematian bagi orang lain. Saudara, Yesus dengan tegas dan keras menyatakan di dalam ayat 22, dari perkataan yang dikeluarkan oleh manusia kepada orang lain, kepada saudaranya, dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang penuh dengan kebencian, itu harus menerima hukuman. Saudara, di sana dituliskan, barang siapa yang berkata kafir dan berkata jahil, itu satu perkataan yang disertai dengan kemarahan, saudara. Apa artinya, saudara, kafir itu? Saya mendapat satu pengertian bahwa kafir adalah perkataan yang menghina, yang keluar dari kesombongan, dan yang menganggap orang lain itu bodoh dan tidak berakal budi. Ketika perkataan ini keluar, ini merupakan ejekan yang penuh kecongkaan terhadap saudara dan sesama kita. Meremehkan dan menganggap orang lain. Dan yang berikutnya berkata jahil, itu satu perkataan yang penuh rasa dendam, yang berasal dari kebencian dari dalam hati, saudara. Dan perkataan itu muncul, diucapkan, saudara, dapat menghina, menghancurkan orang lain, menghancurkan harga diri orang lain, dapat mematikan karakter orang lain dan menyakiti hati orang lain. Tuhan Yesus menyoroti, saudara, apa yang kita katakan ini dapat menghancurkan dan membunuh karakter orang. Sehingga keadaan itu dapat membuat orang lain depresi, jatuh minder, dan merasa dapat dikucilkan dari perkataan kita, saudara. Sebab itu, jadi yang Yesus maksudkan bukan hanya tindakan dosa, perbuatan dosa yang terlihat, tetapi niatan kehendak hati yang belum terwujud itu pun, dan kata-kata yang keji yang keluar dari mulut kita kepada sesama, itu pun merupakan perbuatan dosa. Oleh sebab itu, saudara, mari kita mengintrospeksi diri kita, saudara. Mungkin ada orang lain yang tersakiti dengan perkataan kita. Apakah ada dendam yang ada di dalam hati kita? Bereskan pada pagi hari ini, saudara. Sebab Allah melihat dan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Apabila motivasi kita, pikiran kita salah, semuanya itu terbuka di hadapan Tuhan. Dan saudara, ini kita perlu bereskan. Alkitab di dalam ayat 23 di sana, Matius pasal 5, di sana dikatakan bahwa sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu. Tinggalkanlah persembahanmu. Jadi saudara, kalau ada hati kita yang belum beres dengan sesama kita, kalau di dalam hati kita masih ada dosa kebencian, dosa amarah, maka saat inilah waktunya, saudara, kita belajar untuk mengampuni, untuk memberi pengampunan, saudara. Dan itu sudah dicontohkan oleh Yesus ketika dia ada di atas kayu salib. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, saudara. Jadi Yesus mau mengajar suatu kekristenan itu harus dimulai dari dalam diri kita, karakter yang benar. Yesus mau hati dan pikiran kita ini beres. Tidak ada ganjelan, tidak ada dendam, tidak ada marah, kebencian. Sebab saudara, apa yang di dalam ayat 23 dia dikatakan, kalau itu saudara nggak bereskan, kita tidak bisa membawa korban. Kita tidak bisa masuk di dalam altar mezbah persembahan itu. Kita perlu melepaskan pengampunan, membereskan hati kita, pikiran kita yang berdosa. Kalau masih ada ganjalan di dalam hidup kita, saudara. Bereskan itu sebelum kita masuk memberikan persembahan di dalam mezbah kita kepada Tuhan. Jadi, kalau masih ada ganjalan yang belum beres di dalam hati kita, bereskanlah, saudara. Berdamailah dengan saudaramu, dengan orang-orang yang saudara mungkin sedang tersakiti
saudara menyakiti atau saudara tersakiti, bereskan saudara. Mengapa kita harus melakukan pengampunan, melepaskan pengampunan itu sebelum kita membawa korban ke mezbah, saudara? Mezbah atau altar ini merupakan gambaran dari pengampunan yang Yesus sudah berikan kepada kita. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, dia memberikan pengampunan, maka itu menjadi keharusan bagi kita. Sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita juga perlu bereskan hati kita, pikiran kita. Apa yang tidak terlihat, apa yang tidak kita tahu, orang lain tidak tahu, tetapi Allah tahu, saudara. Jadi bereskan malah pada pagi hari ini. Kalau ada hati kita yang belum beres, ada kedengkian, ada amarah, kejengkelan, bereskan, saudara. Sebab sebelum hal-hal itu dibereskan, maka kita tidak layak berhubungan dan ada di dalam hadirat Tuhan. Itu di dalam ayat yang ke-23 dan 24, Matius 5 ini. Kegiatan ibadah kita ini tidak akan diterima oleh Allah. Persembahan kita ini yang kita bawa di dalam mezbah itu tidak akan diterima oleh Allah. Sebab itu, bereskan dulu, saudara. Pagi hari ini ketika saudara ada di dalam ibadah ini, masuk di dalam altar Tuhan, mezbah Tuhan. Kalau ada di dalam hati saudara hal-hal yang belum beres, ada kemarahan, ada kedengkian, ada dendam yang belum saudara selesaikan, bereskan pagi hari ini, saudara. Supaya kita dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan di dalam hadirat Allah pada pagi hari ini. Kekristenan itu dimulai dari hati kita, saudara. Dari dalam diri kita. Orang tidak ada yang melihat, tetapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita. Jadi, kalau kita tidak bereskan, saudara, hati kita tidak beres, pikiran kita tidak beres, maka persembahan ibadah kita, doa-doa kita di hadapan Tuhan itu, Tuhan sudah pastikan tidak akan dijawab. Jadi nggak heran, saudara, kalau dalam pergumulan kita, doa kita tidak pernah dapat jawaban. Di dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-15, ini ayat-ayat yang terakhir sebelum kita akhiri. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-15, di sana dituliskan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku. Bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Ada kemarahan, ada kedengkian. Tidak benar hati kita, pikiran kita di hadapan Tuhan. Jadi jangan berharap Allah mau memberikan jawaban itu kepada kita. Dan dalam Yesaya pasal yang ke-58 ayat 4. Sesungguhnya kamu berpuasa. Mungkin kita sudah berdoa, berpuasa. Tetapi kamu berpuasa sambil berbantah-bantah, berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat yang tinggi, saudara. Pagi hari ini, saudara, firman Allah datang kepada kita. Kalau di dalam hati kita ada yang tidak beres, tidak ada orang yang tahu apa yang ada di dalam pikiran saudara dan saya pagi hari ini. Apa yang ada di dalam hati saudara dan saya pagi hari ini tidak ada yang tahu. Dan kalau itu ada yang nggak beres, saudara, pagi ini kita datang di hadapan hadirat Tuhan, minta ampun dosa. Pagi hari ini kalau masih ada kebencian di dalam hati kita kepada sesama kita, minta ampun, saudara. Maafkan, berikan pengampunan, saudara. Bereskan, segera bereskan. Maka kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu akan dikembalikan. Ada sukacita. Saudara, ukuran hubungan kita dengan Allah itu diukur dengan hubungan kita dengan sesama. Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes keempat ayat yang ke-20. Jikalau kamu berkata aku mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, membenci orang yang kita lihat, dan kita berkata kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, maka dia adalah pendusta, saudara. Kita berkata aku cinta Tuhan, aku cinta Yesus, tetapi kita tidak pernah melepas pengampunan, membereskan hidup kita dengan sesama kita. Maka bagaimana kita mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi kita membenci orang
sesama kita yang kelihatan. Saudara, firman Allah datang kepada kita pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi peringatan bagi kita untuk kita mengintrospeksi. Bereskan hati kita, jangan biarkan kedengkian, amarah, kebencian-kebencian itu masih ada di dalam hati kita. Kita tidak akan bisa masuk di dalam hadirat Allah. Kita tidak bisa membawa korban kita ke mezbah altar Tuhan, saudara. Apa yang kita lakukan akan menjadi sia-sia kalau kita tidak bereskan. Alkitab katakan, pergi tinggalkan itu, bereskan dulu, dan kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara akan alami damai sejahtera, sukacita yang sejati itu ada di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan biarlah kita ambil waktu ini, pagi hari ini. Jangan tunggu nanti, jangan tunggu besok. Bereskan hati kita, pikiran kita, untuk kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan dan menikmati berkat-berkat Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan, bahwa semuanya dari dalam hidup kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Pikiran kita, hati kita, jiwa kita, semuanya terbuka di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menyelidiki segala perkara yang ada dalam hidup kita. Dia menyingkapkan semuanya yang terselubung. Dan Tuhan mau bereskan pada pagi hari ini, saudara. Mari kita buka hati, izinkan roh Tuhan bekerja, dan kita menikmati hadirat Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jiwaku, amin. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Tuhan. Jiwaku terbuka, saudara, untuk pikiran kita, hati kita, jiwa kita terbuka di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang terselubung. Semuanya akan dibukakan. Haleluya. Kalau pagi hari ini masih ada dosa, kemarahan, kedengkian, mari kita bereskan di hadapan Tuhan, supaya kita berlayak di hadapan Tuhan, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, masuk di dalam mezbah dan altar Tuhan, di dalam hadirat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. jiwaku, Oh, jiwaku terbuka di hadapan-Mu Tuhan. untuk-Mu Tuhan. Katakan kepada Tuhan, selidikilah Tuhan. Selidiki, Kalau ada hal-hal yang dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan, segala perkara. selidikilah Tuhan, selidikilah Tuhan. Singkapkanlah semua yang terselubung. Semua Haleluya. yang terselubung, Ampunilah kami Tuhan, ampunilah kami Tuhan. supaya Haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman hadapan-Mu, Haleluya, haleluya, haleluya. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan
yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu, Haleluya, haleluya. Inilah kami Tuhan. Kami umat-Mu, anak-anak-Mu terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah melihat setiap hati umat-Nya. Allah melihat sampai ke dasar hati setiap manusia. Apa yang saudara dan saya pikirkan, semuanya Allah tahu. Apa yang ada di dalam hati kita, semuanya Yesus tahu. Kalau ada dosa, kalau ada kemarahan, kalau ada kedengkian pagi hari ini, biarlah kita bereskan di hadapan Tuhan. Sehingga kita boleh menikmati hadirat Allah. Kita boleh datang membawa persembahan di altar Tuhan, di mezbah Tuhan. Saudara-saudara, firman Allah katakan, jika saat engkau mempersembahkan korban persembahan di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, yang belum dibereskan saat ini, masalah dengan sesamamu, orang lain tidak ada yang tahu, sepertinya baik-baik saja, tetapi roh Tuhan mengingatkan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Firman Allah katakan, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah, pergilah berdamai dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawan-lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Selama masih ada kesempatan, saudara, mari kita bereskan hidup kita. Mari kita bereskan hati kita. Kalau ada kemarahan, kedengkian, ada dendam yang belum terselesaikan, pagi hari ini firman Allah mengingatkan, kita tidak akan terima berkat sampai itu diselesaikan. Doa kita akan terkendala, tertutup, kalau kita tidak selesaikan hati, bereskan hati kita. Haleluya, haleluya. Jiwa kita terbuka di hadapan Tuhan. Dan Allah menyelidiki segala sesuatu, segala perkara yang ada di dalam hidup kita. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Allah. Dan Allah menyingkapkan semua yang kita tutup-tutupi, yang terselubung. Allah singkapkan itu. Minta ampun dosa. Perbaiki hidup kita supaya kita berlayak di hadapan Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ampunilah kami Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Gantikan kedengkian, kemarahan itu dengan kasih Allah. Gantikan itu dengan damai sejahtera Allah. Biarlah kasih dari surga itu memenuhi hidup kami, menggantikan kedengkian, menggantikan amarah, dendam dalam hati kami. Kasih dari Bapa surgawi mengalir di dalam hidup kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya dari Yesus. Amin. Amin, amin, amin. Biarlah kasih Tuhan, kasih Yesus itu mengalir, membuat perdamaian, membuat rekonsiliasi, penyelesaian di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih dari surga, Tuhan Yesus tolong. Biarlah kasih-Mu itu memenuhi hati setiap umat Tuhan pagi hari ini, sebagai ganti kedengkian dan amarah. Haleluya, 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 haleluya. Kasih dari Yesus
mengalir. Amin. di Kasih Yesus mengalir, menggantikan amarah, dendam, dan kedengkian dalam hati kita, dan memberikan damai sukacita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kasih dari haleluya tempat tinggi. Amin, amin. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mari Roh Kudus Mengalir, haleluya, haleluya. mengalir dan mengalir. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu, buat damai sejahtera-Mu. Haleluya, haleluya. Kasih dari surga memenuhi Amin. tempat Kasih dari surga penuhilah setiap umat-Mu dari Bapa. Kasih yang dari surga mengalir, memenuhi hati-hati setiap umat Tuhan. Kasih dari Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Pulihkan kami, bereskan hati kami Tuhan. Kami mau terima berkat di dalam altar Tuhan. Kami mau terima berkat di hadapan mezbah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Haleluya, haleluya. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir dan mengalir. Setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, dimanapun mereka ada Tuhan, kasih-Mu menjangkau mereka. Roh Kudus bekerja, menjamah, memulihkan setiap umat. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Haleluya, haleluya. Mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir. Mengalir, Memenuhi umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah roh Tuhan terus memberikan kami pengertian akan firman-Mu. Dan kalau pagi hari ini Tuhan, ada jemaat Tuhan yang masih belum membereskan hati dalam kehidupannya, ada kemarahan, tidak ada pengampunan Tuhan, biarlah kasih Allah itu ada di dalam hidup mereka pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih Allah mengalir, memenuhi setiap umat-Mu Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita yang turun dari surga pagi hari ini kami boleh rasakan. Terima kasih Tuhan, Engkau melihat apa yang kami pikirkan, Engkau melihat setiap hati kami, Engkau melihat apa yang tersembunyi di dalam hidup kami. Semuanya Allah mengetahuinya. Dan biarlah Tuhan, kami mau bereskan pagi hari ini. Kami mau berlayak ada di dalam altar Tuhan. Kami mau berlayak ada di dalam mezbah Tuhan, menikmati hadirat dan kemuliaan Tuhan. Sehingga berkat-berkat Tuhan itu menjadi bahagian di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi hari ini kami percaya
Setiap umat Tuhan yang sudah mendengar firman Allah, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memberikan damai sejahtera, kemenangan, dan kesukaan sukacita yang kekal itu. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan pada pagi hari ini, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Dan kekuatan yang dari Tuhan, yang sempurna itu menjadi bahagian di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Firman-Mu telah kami dengar, dan Roh Tuhan akan terus berbicara kepada setiap kami. Menolong kami, memampukan kami hidup di dalam kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Saudara-saudara, terimalah berkat anugerah kemurahan dari Allah Bapa, pengasihan dari anak laki-laki, dan persekutuan penghiburan kekuatan penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.